Bab 1326 Jenderal Dewa Daoting. Daoting. Mileye tidak tahu seberapa kuat Daoting itu, tapi dia tahu itu pasti sangat kuat, setidaknya di atas dunia bawah. Kak Safera mungkin bisa menekan dunia bawah, tapi belum tentu dengan Daoting. Apalagi sekarang Kak Safera sedang terluka. Tapi bagaimanapun juga, kali ini, mereka berdua akan maju dan mundur bersama, serta hidup dan mati bersama. Mendengar kata-kata Mileye, Safera meliriknya dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di langit. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih gelap, dengan kesombongan yang mendominasi di antara alisnya. Dia memegang sebuah cambuk emas sepanjang 3 kaki di tangannya. Cahaya keemasan yang berkedip-kedip di atas cambuk, yang terlihat bukan merupakan barang biasa pada pandangan pertama. Saat pria parubaya itu muncul, energi kematian yang mengelilinginya perlahan surut, tidak berani mendekatinya. Pada saat ini, Jengno menghampiri Mileye dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini adalah Yokoten Heng, salah satu dari 4 jenderal dewa dari Daoting." Mileye melirik Jengno, "Berarti masih ada 3 lagi." Jengno mengangguk. Mileye terdiam. Jengno berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini sangat tidak sederhana. Harus dikatakan bahwa setiap jenderal dewa sangat tidak sederhana, karena mereka semua berasal dari api penyucian kematian selangkah demi selangkah." "Apakah kamu tahu apa itu api penyucian kematian? Ini adalah medan perang yang sangat menakutkan. Beberapa saat sesekali, Daoting dan tanah makam Dao akan bertarung di sana, yang sangat tragis. Dapat dikatakan bahwa jenderal dewa ini akan bertarung selama sepanjang hidup mereka. Di dunia mereka, itu adalah berkelahi." Mileye menatap Yokoten Heng. Dia tiba-tiba menyadari kenapa energi kematian itu tidak berani mendekati Yokoten Heng ini. Karena Yokoten Heng ini memiliki aura pembunuh yang sangat menakutkan. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk membentuk aura pembunuh semacam ini? Dari segi perangai, jenderal dewa ini jauh lebih kuat dari Tuan Putri ke-6 itu. Bisakah Safera mengalahkannya? Mileye memandang Safera dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Di langit, Yokoten Heng menatap Safera di bawah. "Aku tidak pernah berpikir bahwa Tiandao kecil dapat berkultivasi sedemikian rupa." Safera tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sendirian?" Yokoten Heng tersenyum bangga. "Apakah itu tidak cukup?" Setelah suaranya jatuh, cambuk emas di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, cahaya keemasan tiba-tiba menutupi seluruh langit. Di bawah penutup cahaya emas ini, energi yin dan energi kematian di sekitar menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dan di tengah-tengah cahaya emas, Yokoten Heng memegang cambuk emas dengan satu tangan, seperti seorang dewa perang. Di bawah, Safera meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan memegang pedang di tangan kanannya. Dengan ekspresi tenang, dibandingkan dengan Yokoten Heng, Safera terlihat sangat kurus seperti perahu datar di lautan badai. Di langit, Yokoten Heng tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan dalam sekejap, cahaya emas ditarik langsung ke tubuhnya. Saat berikutnya, dia menukik dengan cambuk emas di tangannya, dengan ekspresi ganas, "Matilah kamu." Melihat Yokoten Heng menukik ke bawah, raut wajah beberapa master dunia bawah di sekitar tiba-tiba berubah. Ketika Yokoten Heng menukik ke bawah, langit dan bumi akan dimusnahkan inci demi inci. Jika membiarkannya mendarat, ratusan ribu mil di sekitarnya mungkin akan berubah menjadi kehampaan. Serangan ini adalah serangan terkuat Yokoten Heng. Dia yang keluar dari api penyucian kematian tidak akan meremehkan musuh, karena di tempat itu, jangankan meremehkan musuh, satu kesalahan saja akan menyebabkan bencana. Dan menghadapi Tiandao 5 dimensi di depannya ini, dia tidak akan meremehkan musuh,
karena dia tidak bisa melihat Saveramu yang berubah menjadi ilusi. Tapi tidak peduli seberapa kuat Saveramu, yang harus dia lakukan hanyalah menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa meninggalkan jalan belakang apapun. Tidak jauh, Mileye dengan perlahan mengepalkan tangannya. Yokoten Hang ini berkali-kali lebih kuat dari Tuan Putri ke-6. Savera. Mileye melihat ke arah Saveramu. Tidak jauh, Saveramu terlihat tenang, dan paksaan yang kuat tidak berpengaruh padanya. Ketika Yokoten Hang mencapai 100 kaki di atas kepala Saveramu, tanah di sekitarnya langsung runtuh dan tenggelam. Saat ini, Saveramu menghunus pedangnya. Di mata semua orang, Saveramu berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Cahaya pedang ini setipis rambut, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Setelah satu tarikan napas, di lapangan, suara tertusuk sedikit tiba-tiba bergema. Pada saat ini, semua orang tercengang. Pada saat ini, Saveramu berdiri memegang pedang, dan di belakangnya, Yokoten Hang jatuh perlahan, dengan seberkas cahaya pedang di antara alisnya. Pembunuhan instan. Pada saat ini, semua master dunia bawah tercengang. Mileye dan Jemno di bawah juga membatu di tempat. Apakah ini sudah berakhir? Ini seperti masih berada dalam masa pemanasan dan perasaan menarik 3 napas. Di sisi lain langit, penguasa dunia bawah menatap Saveramu yang memegang pedang panjang di langit, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Ratusan kaki jauhnya, Iglonan mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha dalam diam. Kemudian Amel juga melihat ke arah Saveramu saat ini, dia hanya terus menatap ke arah Saveramu lekat-lekat, hatinya merasa sangat terkejut. Membunuh seorang jenderal dewa dengan cepat. Bahkan seorang penerobos Tao tidak dapat dengan mudah membunuh seorang jenderal dewa. Dan Saveramu masih bukan seorang penerobos Tao. Seberapa kuat wanita ini? Ini adalah pertanyaan di hati setiap orang di lapangan saat ini, dan itu juga merupakan pertanyaan di dalam benak Yokoten Hang. Pedang barusan langsung menghancurkan semua kekuatannya. Dan di depan pedang itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Pembunuhan instan. Dia sendiri tidak menyangka akan langsung dibunuh oleh seorang pedang ini. Kalian harus tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Pada saat ini, sebilah pedang tiba-tiba menghunjam ke atas kepalanya. Pedang penakluk jiwa. Dalam sekejap, pedang penakluk jiwa langsung menyerap sisa jiwanya. Di langit, Saveramu merentangkan telapak tangannya, cambuk emas Yokoten Hang jatuh ke tangannya, dia melihatnya, lalu sedikit menekuk jarinya, dan cambuk emas itu jatuh di depan Mileye. Mileye tidak mengambil cambuk emas, melainkan melihat ke arah Saveramu. Pada saat ini, wajah Saveramu pucat dan dia masih terbatuk-batuk. Merasakan tatapan Mileye, Saveramu sedikit tersenyum, tidak apa-apa. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melirik penguasa dunia bawah di kejauhan, kemudian berkata sambil tersenyum, "Aku terluka sekarang. Dan ini sedikit serius, apakah kamu tidak ingin menyerang? Ini adalah kesempatan bagus." Penguasa dunia bawah memandang Saveramu dan tidak berbicara. Saveramu tertawa, "Karena kalian tidak ingin menyerang, maka kami akan pergi terlebih dahulu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye, "Ayo pergi." Mileye mengangguk, dia mengambil cambuk emas, lalu buru-buru mengikuti di samping Saveramu, seolah-olah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menatap Jemno, "Apakah kamu tidak ingin pergi? Dan ingin tinggal di sini untuk makan malam?" Mendengar hal tersebut, Jemno kaget dan buru-buru mengikuti. Secara alami, tidak ada orang di dunia bawah yang berani menghentikan mereka saat ini. Pada saat ini, Saveramu tiba-tiba berhenti,
dia menoleh untuk melihat penguasa dunia bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Bantu aku sampaikan pesan pada Daoting, kirimlah lebih banyak orang lain kali, atau kirim lebih kuat." Setelah selesai berbicara, dia membawa Mileye dan Jemno dan langsung menghilang. Di tempat, penguasa dunia bawah terdiam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sampingnya. "Aku tidak pernah menyangka akan ada master seperti itu di dunia atas ini." Orang yang berbicara tidak lain adalah Raja Tao Qingming. Saat ini, dia merasa sangat beruntung. Beruntung dia tidak menyerang tadi, kalau tidak dia yang akan mati. Bahkan dia juga kaget karena seorang jenderal dewa tewas seketika oleh pembunuhan instan. Benar-benar pembunuhan instan. Masih bisa diterima jika dia meninggal karena berperang, tapi ini adalah pembunuhan instan yang sifatnya sama sekali berbeda. Apalagi jenderal dewa ini sudah mengalami banyak pertempuran, baik kesadaran tempur maupun kekuatannya sendiri, itu semua adalah yang terbaik. Tapi masih saja dibunuh dengan cepat. Dengan satu tebasan pedang. Setelah lama terdiam, Raja Tao Qingming tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi ke Daoting." Penguasa dunia bawah tiba-tiba bertanya, "Apakah Daoting akan terus mengirim orang?" Raja Tao Qingming berkata dengan lembut, "Pasti." Karena identitas Tuan Putri ke-6 benar-benar tidak sederhana. Dia bukan hanya Tuan Putri ke-6 dari Daoting. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, penguasa dunia bawah terdiam lama. Saveramu tidak membawa Mileye langsung kembali ke alam semesta 5 dimensi, tetapi datang ke persimpangan dunia bawah dan dunia atas. Saveramu melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Keluarlah." Setelah suara itu turun, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Saveramu. Orang itu adalah Janismu dari alam Dao. Janismu memandang Saveramu, "Kamulah yang secara paksa membuka jalan antara dunia atas dan dunia bawah." Saveramu tiba-tiba berkata, "Biarkan bunga bian itu keluar." Mileye memandang Saveramu, "Kak Savera." Saveramu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin bertemu dengan mereka." Di samping, Janismu tidak berbicara. Saveramu sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya?" Janismu memandang Saveramu. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba muncul di lapangan, lalu Maria dan Helena muncul di depan Mileye. Kedua wanita itu melirik Saveramu, mata mereka penuh dengan ketakutan. Saveramu berjalan ke depan kedua wanita itu. Setelah lama menatap mereka, dia berkata dengan lembut, "Ayo kita pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mengangguk kecil, lalu pergi bersama Jemno. Saat ini, Maria tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye." Mileye menoleh untuk melihat Maria, yang ragu sejenak, lalu berkata, "Maaf." Mileye tersenyum dan berkata, "Ini adalah pilihanku sendiri. Selain itu, jalanilah hidup kalian dengan baik. Jangan menyia-nyiakan kehidupan ini." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Mileye dan dua orang lain menghilang di kejauhan. Di tempat yang sama, Helena tiba-tiba berkata, "Wanita itu ingin membunuh kita tadi." Maria mengangguk, "Karena kita, Tuan Muda Ye menyinggung seluruh Daoting, sebab akibat jahat ini." Helena sedikit mengernyit, tapi kenapa dia menyerah pada akhirnya? Maria menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Di ujung jauh langit, Mileye berjalan ke Saveramu, "Kak Savera." Saveramu berkata dengan lembut, "Aku hanya ingin melihat apakah kamu terkontaminasi sebab akibat Daoting karena dirimu sendiri, atau karena kedengkian orang lain." Kedua gadis kecil itu benar-benar menderita perlakuan tidak adil. Kamu menyelamatkan mereka,
setengah karena aku, setengah karena kebaikanmu. Saat berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, tersenyum dan berkata, ini bukan salah mereka. Dengan kata lain, karena mereka berdua, seluruh Daoting disinggung, apalagi mereka berdua tidak akan membawakanmu keuntungan apapun. Apakah kamu benar-benar merasa hal ini sepadan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika semuanya tergantung pada apakah itu sepadan atau tidak saat sedang melakukan, bukankah itu terlalu membosankan? Saveramu terkejut, lalu dengan lembut mengusap kepala Mileye dengan tangan kanannya, kebaikan yang luar biasa. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Raut wajah Mileye berubah drastis, Kak Savera. Saveramu terkekeh dan berkata, aku tidak bisa mati. Mileye meraih tangan Saveramu, dan memegangnya dengan begitu erat, sambil dengan gemetar berkata, aku ingin mencari Lydia, dapatkah kamu membantuku menemukan Lydia? Bersambung.